Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu? Kalau tidak ada, kita masih punya sedikit ya tentang observasi. Tadi sudah diajarkan sama Bu Imi secara keseluruhan. Saya izin share screen lagi. Sekarang kita masuk ke observasi. Nah, langkah kedua, setelah kita bisa melakukan orientasi penentuan posisi dengan baik, yang tentunya perlu berlatih, tidak bisa ekstra. Oleh sebab itu saya berikan waktu untuk kalian berlatih dan juga apa namanya berdiskusi. Jadi kalian mohon manfaatkan oleh waktunya ya. Jadi ada 2 hari ini sengaja saya malam membuka ini link supaya kalian bisa berdiskusi. Berikutnya adalah observasi, melakukan pencatatan, melihat begitu yang dengan berujung nanti kepada penafsiran dan lain-lain, tapi mencatat dulu poin-poin apa yang penting. Jadi dalam observasi, ini adalah kami pada waktu tahun lalu bersama mahasiswa ya, ada yang TG, ada yang langsung mendekat, ada yang dari jauh, entah yang ditunjuk apa, ada yang langsung mencatat, begitu ya. Tetapi perlu satu strategi, tidak bisa dilakukan observasi itu langsung nempel ke objeknya. Maka kalau tidak yang terjadi persis seperti gambar orang menghubungi gajah ini. Ya, ketika kita punya outcrop yang sangat baik, yang sangat besar ukurannya, ketika kita menempel di suatu titik, kita tidak bisa mendapatkan gambarannya utuh. Sehingga perlu strategi di dalam melakukan observasi. Kalau kita terlalu dekat, ya memegang gajah, ini bilangnya tombak. Langsung nempel ke atasnya, ini seperti kipas, gitu ya. Ada yang mungkin selendang. Ke bawah, belalainya, ada yang mengatakan ular, kakinya tiang atau pohon, perutnya dinding, gitu ya. Yang ini kemudian sebagai tali. Ini juga demikian. Kalau kita terlalu nempel, yang mungkin yang kalian lihat adalah halus di sini. Yang kalian pegang mungkin kayunya, yang ditunjuk ini apa mungkin yang terbang atau yang ini ya. Sehingga kita perlu strategi. Nah, pertanyaan dari observasi adalah ini, ya, apa ini? Ya, ini batu, jelas ini singkapan, ini gajah, gitu ya. Tapi cara observasinya harus benar sehingga dapat informasi secara utuh. Sehingga ada peralatan yang diperlukan. Selain peralatan dari orientasi tadi, ada buku catatan, stationery, kompas, GPS, palu. Kemudian perlu peralatan tambahan, ya. Palunya disesuaikan antara paluan beku, sedimen, ada palu godam, perlu paha tergantung mengambil dari kekerasan batuannya, gitu ya. Kita perlu meteran atau sebagai skala, kita perlu acid ya, HCl. Kemudian loop juga kita perlukan. Kemudian kita perlu scratcher, kadang-kadang kita perlu kacamata. Nah, kenapa geolog itu pakai kacamata gitu, bukan hanya sekedar untuk gaya gitu ya, tapi pada waktu ngambil ada kemungkinan batu itu kemudian mental dan masuk ya ke mata, sehingga perlu kacamata pelindung selain kalau ini bekerja untuk temperatur yang agak tinggi. Sarung tangan juga jelas ya, dan peralatan-peralatan lainnya harus standar, harus pakai sepatu, topi lapangan, bahkan beberapa harus pakai helm ya. Jadi mulai kalau kalian mau jadi geolog, maka tadi kata Pak Halid harus punya selain palu buat maku begitu ya, buku itu bukan hanya diari, tapi buku catatan lapangan yang standar yang anti air harus kalian punya, kompas ya, kamera juga harus punya. Baik, ini sudah tentang equipment, kita lanjut. Nah, bagaimana step-stepnya gitu ya. Yang pertama adalah harus bisa melakukan orientasi dengan baik. Langkah-langkahnya. Setelah bisa melakukan orientasi, bisa menangkap informasi umum ya yang penting dari suatu singkapan, terutama dimensi. Singkapannya batu pasir, tapi kalau dimensi itu tidak dicantumkan atau singkapannya adalah emas, dimensi tidak dicantumkan, orang bingung pada waktu mengunjungi. Yang mana yang dimaksud sama mahasiswa 2017 itu? Apakah singkapan yang besar ini atau yang kecil atau yang mana? Ya, orientasi sudah baik, tapi titik mana yang diamati? Salah satu adalah dimensi. Mengamati degree of weathering, apakah segar, apakah sudah laku, begitu ya. Kemudian mengamati kemungkinannya, apakah dia sebagai blok, sebagai fragmen, apakah in situ, apakah bukan. Mengamati atas bawahnya, apakah dia sudah terbalik, dan lain-lain informasi umum, begitu ya. Itu harus didapatkan. Setelah mendapatkan general information, ya kita lanjut ke berikutnya adalah ke detail lithology. Tipenya apa? Apakah batuan beku, sedimen, metamorf, gitu. Karena cara pendeskripsiannya harus sesuai dengan kaidah yang sudah diajarkan atau bagaimana mendeskripsikan untuk litologi tersebut. Setelah dapat tipenya, kita lihat apakah batuan tersebut homogen, artinya hanya satu jenis litologi,
atau heterogen berupa perselingan, ada sisipan, gitu ya, ada senolit, ada senoklis, kemudian kontaknya seperti apa? Apakah tegas, apakah berangsur, apakah kontak struktur, apakah bukan. Strukturnya dicatat, apakah ada perlipatan, ada sesar, gitu ya, tekstur, dan lain sebagainya. Setelah semua itu, yang tidak kalah penting adalah dokumentasi. Dokumentasi berupa pencatatan harus dicatat. Ini ya, kakak kelas kalian itu mencatat itu langsung di handphone. Ya, pakai Google Foto, di foto langsung deskripsi situ. Tapi deskripsinya minimalis sekali. BPS, ya, BLP, gitu ya. Nah, itu informasinya tidak detail. Padahal dari deskripsi litologi yang detail itu diharapkan bisa apa? Karena kalian tidak hanya memberikan litologinya batu pasir, batu lempung, tetapi litologi yang detail itu mungkin memberikan informasi awal pada waktu melakukan penafsiran geologi. Dengan ada kandungan fosilnya, gitu ya, bisa belajar menafsirkan lingkungan pengendapan. Dengan mengetahui jenis semennya, karbonatan atau tidak, dengan pengendapan yang bisa. Dengan mengetahui geometrinya, gitu ya, katakan batu lempungnya tebal sekali lebih dari 500 meter, bisa tahu dengan pengendapannya dan sebagainya. Jadi notes ini menjadi penting. Nanti kita ajarkan juga bagaimana melakukan pencatatan minimum yang harus dilakukan oleh seorang geolog. Setelah itu, melakukan sketsa atau foto. Atau harus dua-duanya. Nah, ini banyak yang lupa. Ya, dengan zaman digital sekarang semua foto. Foto bagus deh, tetapi ada hal-hal yang mau kita stretching, mau kita tampilkan sehingga kita perlu membuat sketch. Bahkan ketika ada sketch, foto mungkin juga tidak perlu, justru sebaliknya. Nah, setelah kita melakukan orientasi, general information, litologi, dan dokumen, kita coba lihat contohnya melakukan pendokumentasian. Di dalam buku lapangan, kalian harus mencari, kalau diberikan nanti mungkin ya akan dibagikan, itu ada dua. Ya. Ada bagian yang ada kotak-kotak ini dengan skala ini bisa digunakan sebagai skala, setiap kotaknya tergantung kalian mau letakkan berapa skalanya, dan bagian pencatatan. Kenapa? Ya, setiap buku lapangan dilengkapi dengan nama daerah, ya, supaya mengenali bahwa hari pertama itu daerah katakan Widoro, hari pertama itu daerah Ganesha. Ya, tujuannya adalah apa? Misalkan orientasi dan observasi. Tanggalnya ditentukan, cuaca harus ditulis. Ya, ini masih banyak yang kosong. Ya, tanggal itu untuk mengindikasikan supaya orang kalau membaca catatan ini, oh ini dilakukan kapan pencatatannya? Oh, sudah 50 tahun yang lalu, pantas sudah habis outcropnya. Oh, cuacanya dalam keadaan terang. Kenapa catatannya minimalis? Wah, ini pasti kurang lengkap. Catatannya dalam keadaan banjir. Kenapa bisa lengkap? Wah, ini juga meragukan. Gitu ya, kira-kira. Nah, ini perlu dilakukan di sini. Nah, ini buat apa? Ini buat melakukan sketsa, baik positioning untuk orientasi atau menggambarkan profil singkapan. Bagaimana menentukan lokasi singkapan yang dianjurkan namanya? Wah, karena narsis, namanya gitu ya, umpam pakai nama saya, gitu ya. Misalkan Enggal, namanya EGL 1, EGL 2. Padahal disarankan, ya, itu menggunakan nama daerah. Katakan sungainya Sungai Penosogan, gitu ya. Maka biasanya dipakainya adalah 3 huruf, PSG. Nah, misalkan gitu ya. Ganesha, GNH 1 dan seterusnya, itu memudah kita. Jadi penamaan di sini penomoran biasanya sesuai dengan nama daerahnya. Nah, ini mohon dipertimbangkan dengan bijak. Ya, biasanya gunakan nama daerah, sungai atau tempat sehingga kita gampang nanti kalau mau melakukan cross check. Boleh nggak nama pacar? Ya boleh saja gitu ya. Jadi pacarnya hilang, ya hapus lagi kan gitu ya. Jadi ini harus yang informatif dan gampang dikenal. Baik, pertama ya, karena tadi kita punya poin-poin tadi, maka biasanya ya kita menyarankan pada waktu melakukan pencatatan itu ada 3 paragraf. Paragraf pertama untuk meletakkan orientasi. Singkapan saya berada pada percabangan Sungai Loulo ya, yang satu berarah ke barat Laut Tenggara, yang satu barat timur Laut Tenggara, lihat sketsa. Paragraf kedua berisi informasi umum dari tahapan-tahapan yang tadi kami berikan, berupa singkapan perselingan batu pasir batu lempung,
dimensinya sekian, panjangnya, tingginya sekian, begitu ya, lihat sketsa. Paragraf ketiga, baru deskripsi detail, batu pasirnya demikian, seperti yang sudah diajarkan di petrologi, batu lempungnya demikian, kemudian diukur kedudukannya kalau ada, lihat sketsa. Bisa diikuti nih? Nah, itu yang seringnya dia diajarkan pada waktu hari pertama orientasi dilakukan. Berikutnya hari kedua idem, hari ketiga idem, gitu bukan idam, bisa Pak Halid sama Pak Idam di sini. Idem maksudnya apa idem gitu? Masa iya semua singkapan semua sama deskripsinya, gitu ya? Jadi informasi ini berbeda sesuai dengan kebutuhan tahapan ininya, semakin mungkin akan semakin detail, tapi kami menyarankan tadi ini dipakai untuk sketsa lokasi, dimensi umum, kemudian deskripsi detail gambaran sketsanya. Maka dari setiap lokasi itu lihat sketsa A, lihat sketsa B, lihat sketsa C. Ini lihat sketsa 14.1, 14.2, 14.3 dan seterusnya. Gitu ya. Oke, mudah-mudahan gambaran umum. Nah, sekarang kita lihat foto sama sketsa. Setelah semua itu dilakukan, jangan lupa ya, ambil hand specimen, ambil juga foto. Itu yang kita sarankan sehingga pada waktu kalian balik ke kampus, kalian berdiskusi malamnya. Nanti malam tentu tidak bisa demikian, kalian tapi punya hand specimen yang mungkin nanti sebagai salah satu tugas di dalam observasi. Ya, Pak, menurut saya deskripsinya begini, kita nggak akan jawab itu batu lempung atau lava gitu ya. Tapi bagaimana cara kita mendeskripsikan kemudian menyimpulkan bahwa ini akhirnya andesit, kita pengen lihat. Bagaimana kalian mendeskripsikan sehingga ini menyimpul akhirnya kemudian menjadi batu lempung, itu yang kita akan ajarkan di kuliah lapangan. Jadi bukan soal benar salah, tetapi kesimpulan berupa nama itu harus dibangun dari data. Ya, ini foto ya. Baik ya, ini ada yang berdiri sebagai skala, makanya perlu dan ini karena kita ingin tahu ya berapa lebarnya, berapa tingginya memerlukan skala di sini. Jika foto ini tidak terlalu jelas, maka ada informasi yang ditunjukkan, kita harus membuat sketsa ya antara lapisan A, lapisan 2, 3, 4, dan 5 ini ada sesuatu yang memotong yang mungkin tidak kelihatan, tapi kalau dibuat sketsa di highlight jadinya ya bahwa pergeseran ada sesar naik antara yang satu dengingannya naik di atas footballnya ya biasakan ya itu minimum sekali. Jadi sketsa itu untuk ya sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan foto gitu ya, mungkin di sini tidak ada warnanya tapi informasi geologi itu tercantum di sini ya, ada sesuatu dua yang tidak menerus, ada yang bergeser antara lapisan top dari dua ini, di sini juga ada yang terpancung, ini apa gitu, apakah ada sesar lagi di sini, kan boleh kan cara begini yang bang ke atas begitu. Tapi kalau tidak di sketsa bisa jadi hilang ya. Jadi observasi itu tidak hanya deskripsi, tidak hanya orientasi, tetapi bagaimana melakukan ini ya, melakukan dokumentasi. Nah, hubungan antara litologi yang satu yang menonjol dengan yang masuk ini hanya bisa ditentukan di lapangan. Kalau kalian ambil batu pasir, kalian batu lempung ini didiskusikan, kemudian lupa tidak membuat sketsa dan tidak mengambil foto, selesai itu ya. Bahwa di sana ada batu pasir, batu lempung, apakah dia persinggungan tidak tahu, apakah dia sisipan tidak tahu. Makanya harus diselesaikan di lapangan. Nanti beberapa contoh akan kita berikan ya dalam video exercise. Lanjut. Ini juga sama foto, tidak ada informasi yang spesifik, tapi begitu dikasih sketch begini, ini menjadi informatif sekali. Bagian atasnya ya ini merupakan topsoil, gitu, bagian 4-nya runtuhan, bagian 2 dan 3 adalah singkapan yang dimaksud. Lanjut lagi, ya ini almarhum Pak Agus, begitu ya. Kita lihat apa yang ingin ditunjukkan. Ini adalah pelapisan, gitu ya. Dengan foto tidak kelihatan, tapi Pak Agus mau menjelaskan bahwa ada sesuatu yang memotong. Ya, Pak Agus bahasanya lu lihat nggak, misalnya gitu ya. Nah, ini ditunjuk sama beliau. Jadi boleh dikasih kode pakai tangan, boleh pakai palu, boleh ditunjukkan pada bagian yang mau kita stres gitu ya, apa yang mau kita tunjukkan. Tapi informasi itu harus muncul. Di sini informasikan sebagai folder, ini adalah tanah apa nih hasil rombakannya, sekian ya. Oke. Hal lain ya, bahwa ternyata sketch itu adalah sebuah seni. Ini dibuat juga oleh almarhum dosen kita, ya, kolega kita Pak Budi Bramanto pada 2007. Ya, analisa geomorf dilakukan di atas bukit ini sebenarnya, ya, di atas Wagir Sambeng.
Dengan melihat ke arah timur, kita bisa mendapatkan kampus Karangsambung di bawah sini, ada Bukit Paras, Watu Perahu. Informasi ini tidak hilang. Ada Guji, ada Jatibungkus, ada Bukit Terisolir di antara kemudian Amphitheater Karangsambung. Nih, ya. Foto bisa, tetapi informasi ini lebih informatif. Ya. Kalau ini masih dianggap karena buatnya terlalu cepat, saya ingat pada waktu menemani ini ya tidak sampai 10 menit beliau menggambar ini. Dalam waktu yang lebih santai, beliau coba membuat ini. Luar biasa sekali ya. Bagaimana digambarkan dengan jelas event-event geologinya, ada lava livi, ada lava log, begitu ya. Kemudian slope-slope ini juga digambarkan dengan baik, membedakan pattern geomorfik yang berbeda. Gitu. Maka dengan melihat ini, sketch tidak bisa digantikan oleh foto. Ya, foto diambil bagus, begitu ya. Tetapi informasi apa ya? Mungkin bisa terlewat kalau kalian tidak melakukan sketch di lapangan. Maka disarankan ya sebisa mungkin apa yang ingin ditunjukkan, entah itu ketebalan, entah itu struktur geologi tertentu, ada kekar, ada sesar gitu ya, itu bisa digunakan dengan dengan menampilkan di sketch ya. Baik, itu sudah. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini adalah lokasi yang pertama. Ya. Ini ada lokasi di depan kampus. Kita lihat dulu ya, pakai foto 360, mudah-mudahan bisa terlihat. Ini saya stop share dulu. Ya. Nah, sudah terlihat ya semua? Sudah bisa terlihat? Kita balik dulu. Kita sampai Pak Aswan dulu. Pak Aswan masih di sini nggak? Jadi kalau tidak salah, gitu ya. Udah terlalu jauh, maaf. Nah, tadi Pak Aswan di sini berdirinya, ternyata Pak Aswan sudah tidak ada nih. Ternyata Pak Aswan sudah menunggu kita di lokasi pertama. Jadi lokasi pertama kita melakukan observasi itu dari depan kampus, gitu ya. Kita belok ya ke kanan ke arah utara. Jadi Bu Emi sudah menyampaikan itu adalah batu gamping kulit ya, yang jumlahnya tidak banyak, tetapi sebagai fragmen di dalam formasi Karangsambung. Ini dulu singkapannya ada di sini, menerus gitu ya, sampai sedikit maju ke sini. Nah ini adalah jalan tadi yang saya pakai dengan orientasi pada waktu tadi pagi. Di sini pun juga ada, tetapi sudah tinggal kenangan ditutup sama beton. Nah, baik, kita balik lagi ke sini ya. Kita panggil Pak Aswan, mudah-mudahan Pak Aswan sudah siap sekarang di sini. Ya, kita sudah siap di sini. Wah, ternyata benar ya Pak Aswan ini ditemani asistennya ini ya, lagi membersihkan. Jadi dalam keadaan kering itu bisa dideskripsikan dengan baik gitu ya. Kalau musim hujan kadang-kadang kita perlu waktu untuk mendapatkan deskripsi yang baik gitu ya. Tidak hanya sepatu saja yang disikat, tidak hanya teman saja yang disikat ya. Singkapan disikat, dibersihkan. Ini adalah sebelum, ini adalah sesudah. Nah, setelah itu baru kita persilahkan Pak Aswan untuk bicara ya. Baik, kita lanjutkan. Ini adalah singkapan batuan kita yang berikutnya. Kira-kira lokasinya itu di depan kampus lapangan kita, kampus lapangan Karangsambung. Kalau pertama-tama seperti biasa kita orientasi dulu. Kira-kira posisinya itu, ini kan jalan raya ya, di depan kampus lapangan. Kemudian tadi di sebelah sana ada percabangan yang melewati samping kampus lapangan kita. Nah, jadi kalau di peta kira-kira ini jalannya. Percabangannya ini yang ke arah timur, kira-kira kita di selatan sedikit dari percabangan tersebut. Jadi kira-kira posisinya di sini. Adalah singkapan utamanya yang besar ya. Jadi kira-kira dimensinya kalau panjangnya total ya sekitar
6 meter dan tinggi maksimal sekitar dia 2 meter dari bawah ke atas gitu ya. Nah, yang sebagian karena ini singkapannya sudah kebanyakan tertutup lumut, tadi ada sebagian yang coba kita bersihkan, kira-kira singkapannya seperti ini. Kalau dari kenampakannya di mana banyak kenampakan-kenampakan seperti numulites. Numulites itu adalah mikrofosil sebetulnya ya. Walaupun ukurannya besar, ini adalah beberapa yang sudah terlepas. Walaupun ukurannya besar, tetapi untuk mengamati struktur kamar-kamarnya dia diperlukan alat bantu gitu, seperti misalnya lup atau mikroskop, sehingga dia termasuk mikrofosil. Nah, ini adalah singkapannya yang sudah dibersihkan. Kita karena dia banyak bioklastiknya ya, banyak numulitesnya, kita bisa curiga bahwa dia adalah batu gamping. Nah, salah satu caranya, indikatornya kita tetesi dengan HCl. Kalau dia bereaksi kuat, maka kemungkinan besar dia adalah batu gamping. Kita coba ya tetes HCl. Nah, kelihatan kan? Dia bereaksi dengan kuat, atau bahasa umumnya kadang-kadang sering disebut ngecos dengan kuat. Nah, jadi kita bisa berkesimpulan bahwa ini memang adalah singkapan batu gamping. Jadi kalau tidak tertutup lumut, ini memang banyak sekali mengandung fosil foram besar numulites ini. Jadi kalau kita amati singkapan ini keseluruhan, sebetulnya ya kalau masih bersih, tidak ditutupi lumut, dia memang banyak sekali mengandung foram besar numulites ini gitu. Sehingga kita biasa menyebutnya batu gamping numulites. Jadi kalau mungkin Anda sudah pernah belajar di mikropaleontologi, jadi numulites ini adalah fosil penunjuk umur Eosen, maka karena kenampakannya seperti ini, banyak, dominan, relatif utuh, maka kemungkinan besar dia fosil-fosil ini adalah in situ yang tertanam dalam batu gamping ini. Sehingga batu gamping ini, apapun statusnya, apakah dia sebagai blok ataupun in situ di dalam batuan samping-sampingnya, tapi paling tidak batu gamping ini umurnya adalah Eosen, karena numulites adalah sebagai fosil penunjuk Eosen. Di sini kita bisa lihat ini bagian dari singkapan batuan batu gamping numulites ini yang sangat representatif. Jadi kita bisa lihat foram-foram besar numulites yang besar itu tertanam dalam masa dasar yang terdiri dari foram-foram numulites juga, tapi yang kecil-kecil gitu. Nah, ini mencirikan sedimen bahwa ini adalah batuan sedimen klastik. Ya. Jadi pada saat nanti Anda mendeskripsi, maka dari kenampakannya seperti ini, dia termasuk dalam batuan sedimen klastik atau batu gamping klastik, karena ada lagi batu gamping yang kristalin ya, misalnya contohnya batu gamping terumbu gitu. Nah, jadi kaidah-kaidah batuan sedimen klastik yang digunakan dalam mendeskripsi batu gamping numulites ini di buku lapangan Anda gitu. Ini sebagai contoh saja. Jadi kalau objeknya kecil seperti ini yang ingin diabadikan, Anda dapat menggunakan skala yang lebih kecil, misalnya skala bar ini yang berukuran 5 cm. Tapi kalau misalnya objek fotonya lebih besar, ya bisa pakai palu. Kalau lebih besar lagi, misalnya seperti di Gunung Parang tadi yang ada kekar kolom, objeknya bisa kawan Anda atau ya orang gitu ya. Baik, terima kasih ya Pak Aswan ya sudah memberikan contoh deskripsi. Kita sebenarnya punya beberapa lokasi nanti, tapi mungkin saya skip saja gitu ya. Kalian bisa lihat videonya. Nanti mungkin hanya beberapa yang saya tampilkan di sini mengingat waktu, tapi kalian bisa pelajari, tidak perlu khawatir. Saya coba tampilkan beberapa kali ya, coba dari video ini. Ini sama gitu ya. Jadi saya sudah siapkan tempat kalian untuk mengunjungi. Jadi kalau saya klik di sini, sudah saya berikan linknya, kalian tinggal mengunjungi saja. Baik, ini adalah kalau kita mengikuti arah ini, itu berjalan dari kampus, nah arah sebaliknya kita mendapatkan pertigaan pertama, nah kita akan turun ke bawah sana. Nah, pada waktu itu karena kita dalam keadaan kondisi cuaca yang tidak baik, kita tidak bisa mengunjungi Vilit yang tadi disampaikan fotonya oleh Bu Emi, tempat yang ideal. Dan meskipun demikian, kita di sini masih dapat singkapan yang cukup representatif dengan blok yang ada di dalamnya. Kita coba lihat gitu ya.
Nah, kita mengunjungi ini, ya. Jadi kenapa saya tekankan dengan memberikan petunjuk pada Palu, ini adalah kuncinya, ini harus diidentifikasi. Kontak ini hanya bisa didefinisikan di lapangan. Kalian bisa mengambil spesimen ini, bisa mengambil spesimen ini, tidak merubah nama litologinya, tapi hubungan antara batuan yang lebih menonjol dengan yang saya injak ini hanya bisa ditentukan di lapangan sebagai apa statusnya. Kita lihat ya beberapa contoh videonya. Baik, setelah kita bisa melakukan orientasi dengan baik, langkah berikutnya untuk seorang geolog adalah bisa melakukan observasi suatu singkapan secara detail yang diawali dengan orientasi yang tepat dan akurat. Sebelum kita memulai observasi, kita akan mengingat kembali bagaimana cara melakukan orientasi di area ketika kita berada di tepi aliran Sungai Loulo seperti ini. Ya. Kita bisa melihat di sini, di dalam peta topografi, ada perubahan aliran dari arah utara yang tiba-tiba berbelok ke arah timur. Itu persis seperti yang ada di samping saya. Arah alirannya tadi berubah dari utara, kemudian di depan sana tiba-tiba berbelok ke arah timur. Maka dengan mudah, tanpa bantuan GPS, tanpa bantuan harus menembak dua titik ikat seperti biasanya, kita berada di sekitar sini. Ya, pada bagian dalam atau pada bagian sisi timur dari suatu kelokan. Kontur yang terjal ini mengindikasikan adalah bukit yang berada di belakang saya, ya. Sementara kontur yang relatif terjal berada di depannya adalah bukit yang berada di sebelah sampingnya. Baik, setelah kita bisa menentukan di mana kurang lebih posisi kita berada, kita seperti biasa melakukan plot untuk menentukan lokasi kita dan beri tanda pada peta tersebut. Baik, langkah selanjutnya di dalam observasi adalah kita mulai melakukan pencatatan ya di dalam buku catatan lapangan dengan menyebutkan daerahnya. Sebagai contoh, kita sebut Loulo gitu ya. Kemudian kita sebutkan tujuannya, kita cantumkan observasi di sini. Tanggal, kemudian kita jangan lupa gitu ya supaya orang bisa mengetahui kapan data tersebut didokumentasikan, apakah masih baru atau sudah lama. Kita tetapkan tanggal hari ini 24 November 2020. Cuaca juga perlu menjadi informasi yang penting gitu ya, karena nanti kualitas data itu akan dipertimbangkan salah satunya kapan geolog tersebut melakukan pencatatan. Kita bisa lihat cuacanya cerah ya, cukup cerah di sini. Bisa sebutkan hujan atau gerimis, badai dan sebagainya. Tadi kita sudah melakukan sebelumnya adalah orientasi. Maka di dalam paragraf pertama, kalau saya boleh tuliskan gitu ya, katakan ini adalah lokasi 1. Di dalam paragraf pertama saya tulis gitu ya, paragraf 1 itu berisikan informasi tentang orientasi, di mana posisi kita berada. Sebagai contoh, lokasi ini ada ya, lokasi 1 terletak di perubahan arah aliran Sungai Loulo dari arah utara menjadi berarah timur barat. Ya, terletak pada arah aliran Sungai Loulo yang berubah dari arah utara ke arah timur. Kita bisa berikan keterangan di sampingnya, lihat sketsa. Itulah gunanya. Pada bagian samping di sini ada halaman yang berusus kotak-kotak berisi sketsa dengan profil. Kita berikan juga lokasinya, kita berikan informasi koordinatnya. Ini untuk memperjelas sketsa apa yang kita maksud. Bagi contoh gitu ya, tadi perubahan arah aliran sungai dari utara seperti ini
terus kemudian berbelok ke arah timur. Tidak lupa kita berikan arah utara ke sana, kita berikan arah pergerakan airnya. Di sini kita berikan lokasi 1. Nah, disinilah kita berada. Jadi paragraf pertama menginformasikan posisi kita di mana. Tergantung apakah kita bisa melihat sketsa, apakah kita bisa lengkapi dengan koordinat, bisa pertemuan 2 buah titik dan sebagainya, tergantung metode apa yang kita pakai. Berikutnya di dalam observasi yang paling utama adalah sebelum kita melakukan deskripsi detail, bisa melihat singkapan secara umum, secara besar dulu. Ini berupa singkapan. Sebagai contoh di sini yang kita duduki sekarang, ini adalah singkapan antara kontak dengan fillet dengan batu pasir Greweki. Itu diinformasikan pada paragraf kedua. Jadi saya tuliskan lagi di sini ya. Paragraf kedua yaitu ya, berupa singkapan fillet ya dengan Greweki. Kita bisa sebutkan ya, panjang singkapannya berapa meter, kemudian lebarnya berapa meter ya, kemudian tingginya berapa meter. Jika diperlukan seperti biasa kita bisa lihat sketsa ya. Nah, sketsa ini kita gambarkan informasinya demikian, jadi harus diambil informasi utamanya saja begitu ya. Misalkan kita mendapatkan demikian, ini singkapan yang kita buat gitu ya. Ini antara batu pasir gitu ya. Kemudian di sininya ada batu pasir lagi ya. Kemudian ini kita gambarkan fillet untuk simbol yang berbeda. Tidak lupa diberikan geometrinya berapa panjangnya gitu ya, berapa tingginya ya. Kemudian ini dikasih kita informasi arah aliran sungai yang berkelok di sini ya. Katakan X meter, katakan Y meter dan seterusnya. Ketika informasi untuk suatu singkapan sudah cukup, kemudian kita masuk ke paragraf ketiga untuk melakukan detail dari deskripsi dari masing-masing litologinya. Jadi di paragraf ketiga kita mulai katakan dengan fillet gitu ya. Informasinya apa saja yang ada di sini, kemudian Grewek ya. Informasinya apa saja. Nah, para mahasiswa itu bisa melakukan penelitian, melakukan deskripsi itu dengan detail dengan melihat parameter apa saja yang harus dilakukan untuk gitu ya. Untuk batuan itu bisa berada di bagian belakang dari buku panduan yang sudah disiapkan, poin-poin apa saja yang harus muncul dan tidak boleh terlewat. Bagaimana cara mendeskripsikannya untuk sedimen klastik, untuk batuan beku, untuk batuan metamorf dan lain-lain. Untuk melakukan deskripsi, sebelum kita melakukan deskripsi dengan detail ke masing-masing litologi, kita sampaikan dulu, kita melihat deskripsi secara umum begitu ya. Terutama jika di dalam singkapan tersebut terdiri dari 2 litologi yang berbeda atau lebih begitu ya. Sebagai contoh di lokasi ini kita punya 2 litologi yang berbeda. Ini yang saya tunjukkan pertama adalah fillet, yang kedua adalah yang dikatakan sebagai Grewek, dan bagian atasnya mungkin beberapa sudah menjadi breksi. Informasi itu perlu kita dapatkan dulu secara umum. Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana hubungan kedua litologi tersebut, begitu ya, karena hubungan antara litologi yang satu dengan yang lainnya itu hanya bisa diselesaikan atau dijawab kalau kita berada di lapangan, ya. Sebagai contoh, batuan ini diambil dan batuan ini diambil, namanya tidak berubah, tetapi hubungan hanya bisa ditentukan. Apakah dia berangsur, apakah dia kontaknya tegas, sebagai fragmen, sebagai intrusi, dan lain-lain. Informasi itu menjadi penting. Sebagai contoh kita melihat ya, atau bongkahan atau grewek maupun breksi ini yang kemudian tertanam di dalam part sebagai bagian di dalam fillet. Nah, informasi itu yang perlu kita catat, yang tidak boleh terlewatkan. Baik. Sekarang kita masuk ke deskripsi masing-masing litologi. Litologi yang pertama, ini yang berada di kaki saya ini dikatakan sebagai fillet. Batuan, salah satu contoh batuan metamorf. Saya mengingatkan kembali bagaimana cara kita mendeskripsi batuan metamorf. Pertama adalah strukturnya, apakah dia foliasi maupun non-foliasi. Foliasi terlihat adanya orientasi dan segregasi mineral, itu ada 2.
ya. Biasanya adalah segregasi dari mineral yang berbeda bentuknya, entah dia pipih dengan granoblastik, entah lepido dengan hematoblastik. Seperti yang kita lihat di sini, kita melihat adanya foliasi, ya. Foliasinya bersifat filitik, kemudian berwarna abu-abu, di utama kita sebutkan pertama kali, begitu ya. Baik, ketika pengamatan megaskopis tidak semuanya bisa terlihat, maka kita perlu menggunakan lup sebagai bantuannya untuk melihat kurang lebih mineralogi apa saja yang ada di dalamnya, gitu ya. Biasanya untuk filit ya perselingan antara mineral mika yang pipih mulai berserabut, mulai berlembar, begitu ya, berselingan dengan mineral-mineral lainnya. Mungkin ada mineral biotit yang berwarna gelap gitu, maupun mineral opak yang kadang-kadang juga muncul. Itu yang harus kita inikan, bahwa filit adalah batuan metamorf foliasi, ya, dengan degree yang tidak terlalu tinggi. Berikutnya kita masuk ke batuan yang lain, adalah batuan grewek atau batu pasir. Ini yang berada di depan saya, jelas sekali warnanya abu-abu begitu ya. Kemudian klastik, kalau kelihatan terlihat beberapa butirannya berukuran lebih dari 2 mm menyudut, kita bisa menyebutkan juga sebagai breksi, gitu ya. Kemudian tidak lupa harus disebutkan butirannya terdiri dari apa saja, apakah ada litik, kemudian ada kuarsa, begitu ya. Litiknya pun disebutkan apakah satu warna atau berbeda, mungkin ini andesit, ini mungkin andesit yang altered, jadi dikatakan sebagai breksi polimik. Kita tidak lupa juga harus mencantumkan, ya, tertanam di dalam massa dasar pasir halus, gitu ya, berukuran misalkan berapa sampai berapa. Untuk melengkapi deskripsi batuan sedimen silikastik, biasanya kita menggunakan bantuan HCl, ya, itu untuk menambah atau untuk mengetes ada sifat karbonan atau tidak. Nah, sifat reaktif terhadap HCl-nya kan tentu akan kita catat, gitu ya, apakah butirannya, apakah matriknya, atau semennya sekarang, sehingga kita perlu memperhatikan, memastikan di mana kita meneteskan HCl pada batuan tersebut. Itu ya salah satu contoh. Kalau tadi Pak Aswan di batuan karbonat, kemudian saya punya di metamorf dan silisi plastik. Ini juga sudah ditampilkan di beberapa lokasi yang lainnya. Jadi ini hal yang sama. Saya pikir ini kalian bisa klik nanti ya. Jadi supaya saya tidak tampilkan semua, videonya bisa dipelajari. Saya ingin coba menampilkan melakukan diskusi satu contoh terakhir sebelum nanti kita beri kalian istirahat, gitu ya, mungkin dilanjutkan nanti sore, ketika kondisinya tidak ideal dalam keadaan hujan, tapi tetap seorang geolog harus ke lapangan, gitu ya, karena kadang-kadang diplot diturunkan di suatu daerah tidak ada kesempatan untuk balik ke sana, jadi harus mengambil data seefisien mungkin dalam cuaca yang berbeda-beda atau medan yang berbeda-beda. Ini untuk di Gunung Parang, jadi sudah dibahas sama Bu Emi. Foto itu perlu diambil, perlu skala. Nah, kemudian saya lagi jongkok diambil sama Mbak Mika, gitu ya. Kemudian diambil hand spesimennya, kemudian kita bisa diskusikan, ya, bahwa ini batuan tidak berbutir kasar, tidak berbutir halus, tetapi sedang, begitu ya, berkomposisi basaltis. Ini yang namanya diabas. Jadi, kalian bisa pelajari, kita diskusikan nanti malam ya. Nah, berikutnya ini video saya skip dulu, ya. Masih di jalan yang sama, kemudian kita lanjut, tidak jauh dari situ, ini Kali Jebuk, ya, untuk menunjukkan kontak antara tadi, batuan beku tadi dengan batuan Lampungnya. Kebetulan pas saya lagi menyiapkan itu diambil sebagai komparator. Lagi-lagi ketika kita mempunyai dua litologi yang berbeda, kontak ini menjadi penting informasinya. Apakah batuan beku sebagai fragmen dalam lempung, apakah batuan beku ini ada dulu baru lempungnya, apakah batuan beku ini menerobos sebagai intrusi dan sebagainya. Kuncinya di sini, ya, ada di lapangan. Ini sama, masih dalam keadaan cukup cerah. Kemudian saya lanjut videonya, nanti kalian bisa, ini bahan kuliah akan saya berikan. Kita kembali, ya, lewat depan kampus, hanya lewat saja, karena tidak jauh dari sini. Kita harus turun sebenarnya ke Sungai Lowulo untuk melihat konglomerat, gitu ya. Nah, di sini ini juga saya skip. Nah, kita kemudian setelah ini, nah ini akan saya klik ya. Sekarang kita akan ke tadi ya, namanya Bukit Waturanda, gitu ya. Saya coba masuk ke sini. Bentar, ya, ini ya, mudah-mudahan bisa dilihat. Baik ya, kita sekarang mendekati singkapan ini. Jadi kalian bisa ikutin ya. Ini perhatikan baik-baik nanti, karena salah satu tugas dari ini adalah kalian mencari
suatu singkapan dengan menggunakan Google ini, kemudian melakukan orientasi dan observasi. Nggak boleh sama lokasinya. Ya. Oke, kalian bisa dekatin seperti ini. Oke. Kalau kalian berdiri terlalu dekat, ini misalkan diputar begini, kalian juga tidak dapat apa-apa gitu ya. Tapi dari posisi tertentu kalian bisa mendapatkan informasi. Kelihatan bidang perlapisan ya. Jadi meskipun dari foto secara virtual ini tetap bisa terlihat begitu ya. Artinya kalau kita berjalan ke arah selatan mengikuti peta ini ya, ini kita bisa melihat kemiringannya juga sesuai dengan arah kemiringan, yaitu ke arah selatan. Ini lihat ya, orang yang di sebelah ini kan ini utara ke atas, selatan ke bawah. Kemiringannya itu juga searah dengan arah jalan, berarti kurang lebih ke arah selatan. Oke. Dari sini kalian bisa mengukur, kalian bisa tafsirkan kira-kira geometrinya berapa. Nanti saya minta kalian juga melakukan observasi secara virtual. Berapa geometri dari ini, silahkan kombinasikan dari gambaran 360 ini, dan juga kalau dibalikan ke dalam keadaan normal, tidak 360, kalian bisa lihat dari pandangan dari atas. Baik, ini sudah, saya stop, saya balik lagi ke sini ya. Baik, kita ke Waturanda sekarang kita lihat. Nah, ini dalam cuaca yang agak berbeda ya. Bagaimanapun juga ini tidak ekstrim ini ya, masih hujan di tengah kota begitu, tapi bagaimana pengambilan data tetap harus dilakukan. Sebagai contoh saja. Kita melakukan observasi singkapan perselingan antara breksi dengan batu pasir dari formasi Waturanda. Sebelum melakukan observasi, seperti biasa, kita menentukan dulu posisi kita pada peta dasar yang kita miliki. Posisi kita saat ini berada ya di jalan raya gitu, yang pada bagian timurnya langsung berhadapan dengan kontur yang rapat, yaitu adalah dinding singkapan yang berada di belakang saya. Sementara di bagian baratnya tepat berada di sisi dari sungai aliran Ulo, begitu ya. Jadi kita akan dengan mudah bisa menentukan posisi kita di dalam peta dasar, yaitu pertemuan antara kontur yang rapat kemudian berada di sisi sungai aliran Ulo. Kurang lebih posisi kita sekarang berada di sini. Berikutnya, setelah kita melakukan orientasi, di dalam awal observasi adalah menentukan geometri dari singkapan yang kita miliki. Kita bisa melihat panjangnya kurang lebih hampir 150 sampai 200 meter dengan ketinggian 15 sampai sekitar 25 meter pada bagian puncaknya. Bisa melihat ya perlapisan yang jelas, perselingan antara breksi, kemudian batu pasir, kita punya breksi lagi. Nah, informasi itu bisa didapatkan kalau kita berada pada jarak yang cukup dari singkapan. Sebelum kita melihat deskripsi litologi secara detail, ada beberapa struktur yang khas gitu ya, seperti perlapisan mengulit bawang. Di sana juga informasi yang penting yang perlu kita tambahkan di dalam deskripsi atau observasi dalam skala singkapan. Di dalam melakukan observasi, pencatatan cuaca menjadi penting untuk dituliskan. Karena cuaca akan menentukan nanti kualitas pengambilan data kita seperti apa. Gitu. Sebagai contoh, saat ini kita melakukan dalam keadaan hujan, tetapi tetap seorang geolog harus bisa melakukan dan mengambil data serepresentatif mungkin. Sebelum kita melihat deskripsi ini dengan detail, ini terlihat mudah-mudahan yang ditunjukkan oleh tangan kiri saya ini adalah bidang perlapisan kontak antara breksi yang fragmennya kasar, kemudian dengan bagian bawahnya batu pasir atau breksi yang butirannya relatif lebih kecil. Kita coba lakukan dulu deskripsi, begitu ya, bahwa seperti biasa ketika megaskopis kita tidak bisa melihat dengan jelas, maka kita perlu menggunakan bantuan lup. Tapi kita bisa melihat breksi polimik dengan beragam fragmen, warnanya yang berbeda, ada yang
gelap gitu ya, ada yang keabu-abuan, ada yang merahnya pun ada 2 jenis gitu ya. Kemudian kita melakukan identifikasi ya. Kita masih melihat bentukan-bentukan dengan ukuran di atas 2 mm, bentukan menyudut. Bisa melihat secara deskriptif ya, beberapa butiran yang berbeda warna dengan ukuran lebih dari 2 mm dan bentuknya menyudut. Ini dikategorikan masih breksi tipe polimik ya. Ada yang berwarna merah, lebih gelap, ada yang merahnya lebih merah dongker begitu ya. Kemudian ada yang berwarna hitam, ada yang berwarna abu-abu. Nah, informasi tersebut harus tetap dicatat oleh kita. Kita juga melihat gitu ya, matriknya gitu ya, berupa pasir berukuran dari sedang sampai kasar. Nah, informasi ini harus bisa kita dapatkan. Sekiranya diperlukan, kita juga bisa tambahkan dengan parameter lain, misalkan dengan HCl, apakah dia bereaksi atau tidak. Untuk melakukan pengukuran kedudukan lapisan untuk bidang permukaan yang datar seperti ini, kita memerlukan alat bantu, bisa buku lapangan atau clipboard yang saya pakai saat ini. Kita pastikan letakkan sejajar. Kemudian seperti biasa kita meletakkan kompas sampai posisi bull's eyes-nya itu ada di tengah. Kemudian kita baca arah kedudukan strike-nya. Di sini terbaca knot 115. Kita goreskan. Kemudian bekas goresan tersebut kita gunakan sebagai acuan untuk menentukan posisi dari dipnya. Nah, kita sudah dapatkan ketika kilometer sudah berada di tengah, itu dengan kedudukan 35 derajat ya. Berarti kita akan tuliskan kedudukannya knot 115 derajat east dengan kemiringan 35 derajat. Baik, begitu ya. Nanti contoh deskripsi di tempat lain untuk batuan beku, itu yang tadi kita lewat, itu di Gunung Parang kalian bisa pelajari baik-baik. Tapi secara umum, bagaimana urutan-urutan observasi itu dari orientasi, kemudian ke geometri, singkapan informasi secara umum, detil, dan pengukuran yang terakhir, jangan lupa ada dengan pendokumentasian itu sudah coba kami sajikan. Tentu ini video tidak bisa mewakili dengan detil, gitu ya. Maka sebab itu, ya, kalau nanti kalian sekiranya memerlukan informasi, gitu ya, pada waktu kalian melakukan pencatatan karena berkaitan dengan tugas. Dan yang kedua, sangat terbuka. Nanti malam dan besok itu akan kita buka di pukul 19.30. Baik, ini masih lokasi yang sama, tapi saya akan skip ya. Baik. Sebelum saya berikan tugasnya akan saya berikan nanti sore pada waktu di diskusi malam hari. Silakan barangkali ada yang ingin bertanya atau Bapak Ibu dosen ingin menambahkan sebelum kemudian mulai ini kita akhiri ya, karena sudah pukul 12 ini. Mungkin kita akhiri nanti sebentar lagi di pukul 12.30. Silakan mahasiswa atau Bapak Ibu dosen ingin menambahkan. Sampel perlu diambil nggak? Pak Mirsam. Gimana Bu Emi? Nggak perlu ngambil sampel siapa? Observasi belum ya? Ngambil sampel benar Bu. Iya, ambil sampel juga. Iya. Jadi dokumentasi tadi selain pengambilan. Setelah dokumentasi. Iya, ngambil sampel. Benar Bu Emi. Itu terima kasih diingatkan ya. Jadi sampel selalu kita tekankan, apalagi kalau kalian real di lapangan itu, kalian harus membawa sampel supaya bisa kita diskusikan. Ya. Pada waktu kembali ke kampus. Nanti begitu juga pada waktu pra-mapping ya, harus membawa sampel. Nggak usah besar-besar, 5 kilo enggak lah. Kepalan kecil cukup. Ya, hand specimen itu genggaman tangan biasanya ya. Ada yang ingin tanyakan? Ya Pak Mirsam, nanti anak-anak itu bisa mengambil atau mengganti ongkos cetak ya, buku lapangan sama buku panduan lapangan di Alven saja. Buku yang tadi dipakai Alven itu kan ada minimal 1 orang 2 buah ya, buku lapangannya. Nah itu yang nanti akan kita pakai nanti juga waktu saat mapping itu ya. Gitu. Jadi itu ada buku lapangannya. Nah nanti tugasnya barangkali buku lapangan dikumpul, nanti kita tekniknya tekniknya Pak Mirsam dan teman-teman yang lain untuk bisa mengumpulkan hasil pekerjaannya. Ya Pak Harit, terima kasih. Baik, sambil menunggu barangkali yang bertanya, Mbak Mika akan membagikan link YouTube-nya di sini buat kalian pelajari bagaimana orientasi dan observasi.
mohon ini ya dicermati baik-baik sehingga nanti pada waktu diskusi malam, nanti malam dan besok malam ada pertanyaan. Jadi cuma 2 kan pilihannya, kalau kalian ketemu kami semua, kalian bertanya atau ditanya gitu. Kalau sekarang ditanya udah makan siang belum? Belum makan siang, jadi selamat kan. Pak, izin bertanya Pak. Dok. Oh iya. Ya. Saya Amir Pak. Ini untuk pengerjaan yang modul 1. Orangnya mana? Munculin dong orangnya. Saya Pak. Pak. Ambil sebut. Ya, orangnya mana? Munculin di fotonya. Halo. Iya, Amir. Pak Halid pengen lihat fotonya katanya. Fotonya, fotonya bukan Amir yang ngomong. Oke. Untuk petanya ini harus di-print atau gimana Pak ya? Terus kalau saran saya di print minimal di A4, kemudian kalian lakukan secara manual ya. Boleh saja kalian sebenarnya melakukan dengan menggunakan software, kalian mau digitasi lagi kemudian masukkan ke software boleh, tapi saran saya manual supaya kalian merasakan feel-nya. Memegang itu berbeda dengan ini ya. Kalau saran saya begitu. Meskipun saya tidak melarang kalau misalkan Amir ternyata mau saya digitasi kemudian secara otomatis kalian masuk ke resume, silakan. Ya. Terima kasih Pak. Ya benar tuh Amir, makasih diingatkan. Saya mau menekankan bahwa sarannya di print saja. Mau di print peta sesuai ukurannya boleh, mau A4 juga boleh, karena itu skala yang kita pakai adalah skala bar kan, tidak saya tentukan, jadi kalian boleh di print ukuran. Ada Mbak Dona ya, S2 ya. Silakan Mbak Dona. Ada S2 ya, Mbak Dona. Sama Mas. Iya, ada Pak. Ya, silakan nanya Mbak Dona. Apakah sudah pernah ke lapangan apa segala, silakan tanya. Karena ini pembawa acaranya ganteng ya. Jadi silakan Mbak Dona. Pak Mirza mau tanya, Ya, kalau orientasi ini kan untuk apa sih? Untuk di lapangan ya. Nah, menyangkut tugas yang nanti akan diberikan untuk mengetes HCL-nya itu gimana ya Pak? Tugas yang observasi belum saya berikan, baru saya berikan nanti malam supaya ada waktu untuk menikmati, mencermati orientasi. Kemudian untuk observasi ada salah satu deskripsi, nanti di dalam tugasnya itu melakukan deskripsi hand specimen atau singkapan yang ada di sekitar. Nah itu kan HCL itu hanya salah satu parameter untuk mendetilkan sebenarnya. Kalau Mbak Dona ada HCL-nya silahkan gitu ya, kalau tidak ada dilengkapi dengan deskripsi yang lain sehingga meyakinkan bahwa barang yang dimaksud dengan Mbak Dona untuk kita semua adalah barang tersebut. Gitu ya. Gitu kira-kira. Untuk tugas yang nanti itu nggak ada deskripsi apakah batuan tersebut mengandung karbonat atau enggak ya Pak? Sebenarnya ada, jadi ya ada. Tapi kalau misalkan ada HCL itu akan bagus. Kalau tidak, ya tidak usah dilakukan. Ya, kalau kalian punya, ternyata Mbak Dona punya dan mahasiswa yang lain punya, silakan boleh dipakai. Ya. Oh ya, makasih Pak. Pak, saya mau nanya Pak. Iya Mbak. Untuk yang nanti sore itu kira-kira jam berapa ya Pak? 19.30 setelah makan malam dan sholat isya seperti di lapangan Karang Sambung ya. Itu berarti setiap kuliah kayak gitu ya Pak? Nanti untuk kuliah-kuliah selanjutnya juga ada yang malamnya? Kalau kuliah saya ya mungkin yang lain nanti berbeda. Tapi kalau di Karang Sambung harusnya begitu. Biasanya diskusi itu di malam hari. Ya, Mbak Ria nanti diinformasikan ya sebagai gelinding ya. Jadi yang punya agenda malam hari gitu mohon diatur karena ini sudah terjadwal jam kuliah sebenarnya kan di periode kuliah. Oke Pak, makasih Pak. Ya. Itu kita fasilitasi supaya kalian merasakan feel yang sama bekerja di sebagai geolog itu begitu. Siang ke lapangan, kemudian balik istirahat, malamnya plotting dan merencanakan besok harus apa atau apa yang akan dilakukan besok. Kira-kira begitu sebenarnya kan. Ya, tapi tidak harus bertanya kalau kalian memang sudah jelas. Oke, kalau tidak akan saya tambahkan sedikit informasi kalau saya ada, kalau tidak bisa dilanjutkan untuk kegiatan besok. Termasuk saya akan memberikan tugas nanti untuk yang observasi itu nanti malam ya. Saya harapkan kalian bekerja mandiri, oleh sebab itu tadi diberikan lebih baik ya.
Meskipun kita tidak bisa melihat satu persatu bahwa apakah kalian itu copy paste dan lain-lain, tapi bukan itu ya goal kita ya. Kalau kalian mau mendapatkan benefit, maka lakukan itu sendiri. Jadi kita tidak berbicara tentang nilai karang sambung ya, tapi bagaimana dengan kondisi yang sudah sangat terbatas ini, kalian harus benar-benar menguasai, karena kalian yang perlu, bukan kita ya. Jadi ingat, mohon gitu ya. Saya mungkin akan melewatkan, dosen lain mungkin akan terlewat gitu ya, tapi bukan itu. Goalnya adalah kita berlatih. Makanya mohon digunakan dengan sebaik-baiknya. Ada lagi yang lain? Ya, gelondong sama gelinding tolong di absennya. Yang lainnya ini sudah semuanya benar, ini sudah semuanya masuk di sini. Ya gimana, makanya itu nanti gelondong dan itu gimana? Kalau saya nanti dapat nggak ikut kuliah, terus gimana jadinya? Absen sudah saya kirimkan linknya Pak Halid. Tadi sudah saya batasin keterlambatan 30 menit saja. Nanti kalau lewat dari itu ya tidak ada absen, berarti ya tidak hadir. Jadi artinya harus melapor ke Pak Halid ya sebagai penanggung jawab ya. Ya, soalnya soalnya banyak yang keluar ini. Si Andreas masih ada, Andreas kan nggak ada ini Andreas. Tuh, Andreas kan masih ada Pak, Andreas. Yang guru-guru. Ada Pak. Mana nih Andreasnya, mana? Coba muncul kok. Jadi selama kuliah ini kan wajib ya? Iya. Jadi Pak Mirsam ini mau coba mengikuti contoh kalau kita bekerja di lapangan kan, makanya waktu-waktunya dicoba disesuaikan ya, malam kita itu. Oke. Baik, dari saya itu saja mungkin Pak Halid. Pak, saya mau izin bertanya Pak. Silakan Fatima. Fatima 1207005. Mau izin bertanya Pak terkait tes ujian tugas orientasi. Itu kan nomor 6 ada yang harus dilakuin di tempat tinggal. Kalau untuk teman-teman yang tempat tinggalnya nggak ada daerah yang bisa dibidik, gimana ya Pak? Masa nggak ada puncak ketinggian gitu-gitu? Di tempat tinggal kan begini, bisa di kos, bisa di rumah, atau kalian bisa di dimanapun ya. Satu yang harus dilakukan, satu kan pakai ini, Fatimah, pakai GPS ya. GPS boleh yang dari aplikasi di smartphone boleh. Satu lagi yang dibidik, artinya membuat sketsa. Kalau tidak bisa dibidik, informasi geografis. Misalkan jalan dengan rumah Fatimah dengan rumah tetangga itu kan relatif dekat. Digambar jalannya arah mana, rumah tetangga Pak Eko di mana gitu ya, rumah Fatimah di mana gitu. Nah, itu kan ada. Kalau di hutan, misalkan saya lagi di hutan, misalkan di Ciletuh kemarin yang ketangkap kalian sama Pak Mino kan di Ciletuh. Di Panenjoan itu kan ada batasnya tuh antara penginapan Panenjoan sama jalan raya bisa ditembak, apapun bisa. Ya, silahkan dicoba. Harusnya hasilnya berbeda kalau kalian ini ada pergeseran. Misalkan kalau memakai Google Map itu jatuh titiknya itu di rumah kalian bisa nyebrang ke rumah siapa. Tapi kalau pakai yang sketsa manual itu akan menjadi lebih presisi. Nanti kalau ada perbedaan itu dibahas, nanti kita diskusikan. Gitu Fatimah. Oke, makasih banyak Pak. Sama-sama. Bu Emi mau ada tambahan? Bu Emi mau? Enggak ya, cukup. Yang lain silakan. Ini. Baik, Pak Halid. Kalau tidak ada, saya kembalikan ke Bapak. Sepertinya ini sudah 15.30 gitu ya. Saya kembalikan ke Pak Halid ini sebagai penanggung jawab acara. Masih di mute Pak Halid? Pak Halid masih di mute. Terima kasih. Jadi kuliah yang diberi Pak Ibu Emi sama Pak Mirsam ya, sangat excellent ya. Jadi sudah sangat jelas apa segala, tentu nanti akan gitu. Nah, terutama terima kasih sama Mbak Mika yang jadi fotografer dan yang membuat video ini ya. Sambil lari-lari di hujan-hujan itu. Jadi itu kita bisa lihat ya, jadi kita serius untuk menangani Anda ya. Jadi tidak main-main Pak, semua dosen ini ikut partisipasi. Malahan sampai saya harus telepon Ibu Mei malam-malam untuk bisa meyakinkan bahwa kami
sangat serius untuk mentransformasi ilmu yang kami duluan pelajari. Kalau pintar, barangkali Anda lebih pintar ya, karena sekarang makanannya enak-enak. Kalau dulu kita masih di warung ya, gitu tuh. Nah itu tuh. Nah kalau seandainya tidak ada lagi, nanti Pak Mirsam akan melanjutkan nanti malam hari untuk memberi tugas ya. Itu kira-kira. Dan jangan lupa sebaiknya seluruhnya peserta Karang Sambung ini saya nggak bilang membeli, tetapi mengganti ongkos cetak, karena dulunya itu kami sudah mengalokasikan dengan dana sekitar 3 juta, itu sudah termasuk semuanya petapa segala. Tetapi sekarang dananya Anda urus sendiri, Anda ini cuma tinggal nanti saya akan berkoordinasi dengan teman-teman dosen yang terutama mengenai Palu Kompas. Palu Kompas ini kan kita butuhkan banyak itu karena jurusan itu cuma sangat sedikit terbatas ya. Dulu waktu Karang Sambung kami dibantu oleh LIPI ya. Jadi itu satu. Jadi itu ongkos cetak di mana Mas Agus ya almarhum sudah membuat cukup banyak, jadi kita barangkali tinggal mengganti saja ongkos cetaknya itu. Nanti hubungi Alven ya atau Rara. Nanti itu kalau melihat di situ ada buku pedoman lapangan, ya pedoman lapangan sama buku lapangan, buku kerja yang tadi diperlihatkan sama Pak Mirsam untuk mencatat segala. Itu yang penting. Yang kedua saya ingatkan juga supaya nggak lupa, supaya proposal kita cepat masuk karena kita waktunya kan cuma 2 minggu sampai 3 minggu untuk bisa mendapat persetujuan dari ITB, yaitu izin dari orang tua. Ya, izin orang tua itu seluruhnya kami sudah dapat di hari Senin. Ya, sudah ada semua akan menghubungi Alven ya. Hari Senin itu bahwa orang tua mengizinkan untuk kuliah lapangan. Jadi kalau kami tidak dapat, kami akan mengatakan bahwa Anda tidak diizinkan gitu ya, karena kita tidak bisa lagi menunggu-nunggu karena ini kecepatan waktu itu harus disesuaikan dengan kerjanya tim COVID ITB, supaya tim COVID ITB jangan kekurangan waktu ya. Jadi kita janji bahwa paling telat akhir dari bulan ini kita sudah memasukkan proposal ya, gitu tuh. Itu kira-kira. Barangkali bisa ditambahin nikah sama Pak Asep ya. Barangkali kalau nggak salah, kalau S1-nya ada izinnya, minta izin ya kalau nggak salah ya. Izin dari orang tua. Ya. Nah itu Mika sudah geleng-geleng kepala gini berarti iya, tapi dia nggak mau ngomong gitu tuh. Silakan Mika ngomong. Ya Pak. Nah itu ya. Jadi biar prosesnya juga cepat kan, kalian juga tolong untuk perlengkapannya juga segera dilengkapi saja. Begitu Pak. Ya. Oke. Jadi buat teman-teman juga dan nggak apa-apa didengar sama ini mahasiswa. Jadi begitu pedulinya alumni. Jadi alumni kita itu akan mengundang kita semua dosen maupun yang sudah pensiun, ya itu diundang untuk membicarakan kelanjutan kampus karena kedepannya itu agak rawan juga sih untuk tahun 2018 ya. Kalau seandainya tahun 2018 itu kita harus pakai seperti gini, nanti Pak Mirsam akan memperbarui dengan bagus. Tapi sekarang sudah bagus ya itu. Karena apa? Karena jumlah kamar di sana tidak cukup ya. Kamar di sana itu cuma memfasilitasi, hasil pembicaraan saya sama Pak Eko, memfasilitasi cuma 30 mahasiswa. Jadi untuk itu 30 mahasiswa. Jadi kalau kita 90 tahun depan juga itu berarti sama saja nggak cukup ya. Ruang kuliah juga belum ada. Jadi itu ntar malam nanti kita coba diundang sama alumni ya, diundang sama alumni. Kebetulan salah satu alumni kita itu menjadi ketua alumni ITB, ya alumni geologi yaitu Pak Ridwan Jamaluddin, sekarang jadi Dirjen Minerba, itu mengundang dosen-dosen untuk mencari solusi ya buat buat mahasiswa kita, ya gitu tuh, itu aja yang saya beritahu.
Mungkin dosen-dosen lain ada yang barangkali informasi yang bisa dia sharing. Pak Son masih ada? Pak Swan, terus Pak Son barangkali baca itu habis wirid ya, masih sholat ya Pak Swan. Pak Asep barangkali tadi ada Pak Asep. Ada Pak Ibu Nini nanti Ibu Nini juga nanti melalui Ibu Nini nanti barangkali kalau tidak ada alternatif lain, barangkali kita nanti akan diskusikan apakah kita kerjasama dengan UGM untuk kampus Bayah ya, atau nanti kita buat kampus itu. Nah itu ada Nini kan tuh coba Nini dia habis itu dari salon, silakan nih. Habis nyuci. Tahu aja Bu Emi. Sambil nyuci dengerin Mirzam. Lagi jemur nih tadi. Ada lagi yang mana Farhan mau ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, barangkali kita ya. Ini Pak mau Del nanya Del. Oh ini Pak, saya mau nanya terkait dengan yang tadi perizinan orang tua itu untuk formatnya tuh dari prodi yang menyediakan atau bagaimana ya Pak? Format perizinan Pak? Enggak terlalu dengar. Mungkin berkali Pak Mirsa dengar apa saya enggak. Ambar nanti. Jadi saya barangkali Fadila ulangi coba bilang. Pak ini format surat perizinan orang tua Pak. Nanti si Ibah nanti bisa nanti tinggal di forward aja diisi malam weekend ini berarti. Yap. Udah disiapin kok sama Mas Alvin. Terima kasih Pak, Bu. Oke, sama-sama. Sama ini Pak satu lagi untuk buku lapangan ada, itu. Pak, Untuk buku lapangan. Terus? Untuk buku lapangan itu kita dikolektifin ke prodi atau gimana ya Pak? Terserah kelihatannya ke Alvin ya. Ke Alvin aja itu jadi itu saya minta buku lapangannya, buku kerja lapangan itu beli 2. Bukan kata beli, sebenarnya itu hanya mengganti ongkos cetak karena itu kita cetak ya cukup banyak itu. Nah itu diantaranya di situ ada dananya, ada uangnya Pak almarhum Pak Agus itu kan gitu. Nah itu jadi Alvin kan tahu itunya kebetulan dekat dengan rumah almarhum Pak Agus itu. Nah ini ada alhamdulillah masuk lagi nih dosen kita Nuki biasanya banyak ide-idenya yang sangat bagus itu. Silakan Nuki. Muncul kan benar gue bilang. Sudah dari pagi tadi Pak Khalid. Sejak pagi. Iya, ada Bu Emi besok. Ya Bu Emi. Ibu lihat. Enggak, sementara enggak ada kecuali kalau ada pertanyaan. Sementara enggak. Nah, nanti Nuki sama Pak Purbo nanti akan sama seperti Pak Mirsa. Besok kita tanggal 29 ya. Hari Senin kita dengar kuliahnya dari Pak Edi ya. Nah, sudah itu nanti ini kita coba tanggal 2. Yang lain? Pak Asep, barangkali Pak Asep ada tambahan lain Pak Asep untuk melengkapi proposal? Nah, ada Pak Pri, silakan Pak Pri. Pak Pri, paling ganteng Pak Pri ya. Aduh, pakai Master Pak Pri di mana ini Pak Pri? Jalan. Khalid. Di untuk Jakarta? Observasi. Halo. Oh. Ya dengar. Ada suaranya? Pak Pri, dengar, monggo. Terdengar. Ya. Untuk observasi ya. Jadi mungkin itu kebanyakan tadi mungkin sudah dijelaskan juga deskripsi ya mengenai tebal, mengenai geometri ya. Tapi mungkin juga nanti mungkin adanya perselingan dan sebagainya juga mungkin tadi kayaknya belum dibahas ya atau gimana? Ya, sudah. Jadi antara sisipan, perselingan dan selang-seling ya. Tipis ukurannya berapa senti, berapa meter itu juga mungkin harus
tekankan juga, karena beberapa itu waktu pengalaman saya mengamati buku lapangan itu banyak yang tidak ditulis. Ya. Itu aja sih sebetulnya. Oke, Pak Lid, itu aja. Bagus. Ya, ntar malam Pak Mirsam itu adain itu kuliah. Pak Mirsanya belum punya uang itu, uang makan. Jadi tolong Pak Pria ditransfer ya. Kanu. Kacau. Andri ada mau masukan Andri? Pak Andri. Ya, halo. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Kedengaran suaranya? Halo. Kedengaran, Andri. Oke, sebentar. Kalau menurut saya untuk observasi itu ada satu hal yang katakanlah perlu diingatkan, bahwa skala itu penting ya. Jadi skala dan dokumentasi. Jadi begini. Jadi kalau misalkan observasi ada di singkapan, ya usahakanlah paling tidak palu, topi, dan kalau bisa setiap peserta membawa meteran yang 3 meteran atau 5 meteran lah. Itu harganya murah, itu sekitar 25 sampai 50 ribuan lah. Itu sangat berguna itu. Untuk skala besar, untuk skala kecil itu bisa dipakai gitu ya. Selain itu juga nanti kalau misalkan untuk langkah kompas itu juga bisa berguna itu ya. Dan kemudian kalau menurut saya observasi perlu juga diingatkan kepada para mahasiswa untuk bisa memotret dengan baik ya. Memotret itu tidak terlalu sulit ya. Tempatkan skala di samping, kemudian yang proporsional, bisa orang, bisa topi, bisa meteran ya, tergantung besar kecilnya skala ya, dan tempatkan selalu berada di pinggir ya. Nah, dan kemudian nanti itu bisa difoto menggunakan HP juga bisa ya, nggak masalah ya. Kalau memang tidak ada kamera lain, pakai mobile phone bisa. Nah, itu jangan pelit-pelit motret ya. Jadi itu bisa dipakai sebagai data yang sahih untuk Udah Andri, sudah contohnya sih Mirsa sudah ada kasih foto orang, terus Mika dengan foto itu skala. Udah Andri, aduh, hilang. Ya, tuh ada ada ini, silakan Mbak Rina sama Anu. Mbak Rina ini dulu yang ngajarkan mengenai skala peta ini. Suaranya kedengaran, Fen? Halo. Aduh. Suara siapa, Pak? Suara gua kedengaran? Kedengaran. Suara Andri kan. Ada Uki sama Rina, ada yang mau disampaikan? Ini masih ada Pak Imam, ada Pak Probo. Silakan. Nah, ada Rina nih. Punten Pak, saya sedang. Dari saya nggak ada, Pak. Kali dari saya nggak ada. Nggak ada. Itu Probo sama Pak Imam ada? Terima kasih, nggak ada Pak Khalid. Lanjut. Probo? Belum ada Pak Khalid. Lanjut aja Pak Khalid. Oke. Rina jadi mobile dulu. Jadi saya kira sudah ya. Semua nanti akan didetailkan sama Pak Mirsam ntar malam itu. Jadi kita coba sudah jam hampir jam 1 kita tutup saja Mirsam ya. Untuk sebentar ya. Ya. Oke, kita tutup aja. Terima kasih Bu Emi sama Pak Mirsam yang telah memberi bekal buat mahasiswa kita ini. Semoga mereka menjadi mahasiswa yang berhasil ya, sehingga kita akan menjadi beramal banyak buat mereka untuk mentransferkan. Oke, saya kira sekian dulu. Foto dulu Pak Khalid. Ya, silakan. Mau potret siapa? Mbak Mika. Potret. Nah, semuanya muncul tuh ya. Ah, ada Pak Aswan. Pak Aswan yang baca doa ini. Aduh, Pak Aswan sengaja baru muncul sekarang. Ini pada muncul ini, kenapa tadi nggak muncul-munculnya? Siapa yang foto? Mirsam? Iya, boleh Pak. Silakan Mirsam, foto. Tuh, muncul semuanya itu. Yuk, bangun. Makan siang. Bangun nih. Pak. Handi mana Handi?
Ya, Handi apa? Foto ya, siap. Iya. Satu. Muhammad Iqbal itu belum muncul. Udah. Silakan, Mirsam. Foto. Ya, Pak. Halaman 1, ada 4 halaman ini. Ya, sudah, Pak. 4 tempatnya sudah, Sam? Sudah, Pak. Sudah. Oke. Terima kasih ya, Dek. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat siang. Terima kasih, Pak.